Hormati dan saya muliakan. Mungkin mendengar nama saya sih udah pernah dengar, tapi kalau tidak ada litigasi barangkali saya sudah lama mati karena memang hobi saya di litigasi. Jadi 40 tahun saya bela perkara di luar negeri, Pak. Hampir semua orang di sini saya pernah bela, mulai dari konglomerat, dokter juga, dokter Rahayu tempat saya bela yang dari Manado, dari orang miskin sampai orang kaya juga, Pak Harto, kemudian anak-anaknya semua, Habibie, terakhir Prabowo, Pak. Pernah masuk penjara, Pak, 6 tahun, karena saya bikin 3 buku mengenai korupsi KPK. Saya masuk tanpa bukti, tapi anehnya sesuatunya tersangka koruptor yang tiap minggu, tiap bulan keluar ke Jakarta bela perkara, Pak. Ada nggak begitu? Terima klien di penjara, bikin 17 buku. Yang benar buku saya orang-orang DPR semua, Pak. Dan saya diangkat jadi ketua lembaga hukum Sukamiskin, Pak. Dan ya, makanya saya bilang kalau nggak ada litigasi, makanya terima kasih kepada para dokter karena saya dikasih kesempatan untuk membela di TUN. Saya orang pertama yang bela di TUN, Pak. Jadi perkara saya nomor 1, 2, dan 4 saya, Pak. Dan hampir semua anak didik saya jadi manusia. Salah satunya mungkin Bapak pernah dengar khotbah Paris Hutapea. Itu pertama ke kantor itu cuma naik motor, Pak, pada waktu itu. Saya tanya, gajimu berapa? 100. Waktu itu tahun 70-an. Saya bilang kurang, 200 saja saya katakan. Saya itu perbankan, ikut sama saya saya pegang-pegang bank asing pada waktu itu, Pak. Di tengah jalan, dia berteriak, "Abang, aku kedinginan, matiin dulu nih AC," dia katakan. Itulah Pak Faris pada waktu itu. Tapi dari didikan saya, Pak, sudah ada 36 dokter hukum, 4 profesor. Salah satunya Profesor Hikmahanto. Ya, Hikmahanto. Semua ya, UI. Semua saya bela semua saya bimbing dari bawah, Pak. Jadi saya waktu itu, waktu agak makmur, saya sekolahin di Harvard, di Berkeley, kemudian di hampir semua saya sekolahin. Sebagian di luar negeri, sebagian di dalam negeri. Saya bayar sendiri pada waktu itu. Jadi walaupun saya banyak kejahatan, barangkali Tuhan masih lihat ada kebaikannya dikit, Pak. Ya. Jadi makanya bagi saya ini tantangan, Pak. Tiap perkara bagi saya tantangan. Jadi apalagi saya melihat ya bahwa dasar hukumnya cukup. Kemudian memang beginilah sekarang, katakanlah negara hukum Republik Indonesia. Tapi kadang-kadang saya bertanya, kenapa kalau orang yang punya kuasa kadang-kadang sewenang-wenang, Pak? Katanya negara hukum Republik Indonesia. Tapi ini saya senang bahwa dengan katakanlah Undang-Undang Nomor 17 tahun 1992 tahun 2023, Bapak-bapak semua mempunyai kepedulian untuk nasib Bapak. Karena kalau saya bacakan kolegium ini, saya baca riwayatnya sudah dari tahun 1978, Pak. Kan dia mandiri pada waktu itu. Kenapa kemudian katakanlah 45 tahun kemudian dia obrak-abrik. Dan ini bukan sekedar artinya katakanlah Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 dan SK Menteri, bukan sekedar itu. Bagi saya ini manuver kapitalis untuk menguasai Anda, sehingga kolegium katakanlah kesehatan Indonesia saya namakan, yang tadinya bekerja untuk rakyat. Karena bagaimanapun coba bayangkan kalau hidup ini tanpa dokter, Pak, mati negara ini. Makanya saya katakan saya sangat senang bergabung bersama Anda. Pertama, saya tambah ilmu pengetahuan, Pak, sama si bodoh. Jadi saya belajar terus, Pak. Walaupun saya sudah pernah bela presiden, bela ketua Mahkamah Agung, bela segala macam orang, terus si miskin, semua konglomerat pernah di tangan saya, Pak. Mungkin nasib baik sebagai pengacara barangkali, Pak. Jadi orang percaya, dan setiap kali ada katakanlah masalah, saya coba mendalami, karena belajar itu tidak ada akhirnya, tidak ada ujungnya. Makanya saya sangat berterima kasih bahwa katakanlah dokter Indonesia, bapak-bapak semua masih mau
artinya memakai saya, walaupun katakanlah saya pernah saya nggak pernah minder Pak karena masuk penjara. Saya bangga karena pengalaman saya jadi sempurna. Saya bikin buku, kenapa saya masuk penjara? Tanpa saksi, tanpa bukti, itu gara-gara kasih uang THR anak buah saya Pak. Tapi saya dimasukin ke dalam karena saya bikin 4 buku mengenai korupsinya KPK. Saya sebut namanya yang dapat 1 miliar, saya sebut nama-namanya semua Pak. Mereka marah. Mereka nggak laporin saya ke polisi, tapi masukin saya di penjara. Tapi mereka keke kok ada seorang koruptor tiap bulan dari Bandung datang ke Jakarta bela perkara Pak. Dan diangkat jadi ketua lembaga hukum Sukamiskin. Dan klien saya makin banyak di dalam Pak. Jadi wah, saya bilang terima kasih banyak. Karena saya sudah pernah masuk penjara dan kalau Bapak lihat muka saya nggak pernah stres. 83 tahun umur saya sekarang Pak. Ya masih muda bahkan Pak. Ya. Jadi ini sekedar perkenalan Pak. Saya tiap pegang perkara saya senang Pak. Saya tambah sahabat. Bayangkan hidup tanpa sahabat. 83 kalau cari teman-teman sekelas Pak. Saya mau reuni sama teman-teman saya Parahyangan. Barangkali sisa 5 yang hidup. Jadi masih beruntung saya diberikan kesempatan panjang umur bisa duduk bersama-sama bapak-bapak yang saya hormati dan saya tambah teman kan. Jadi makanya saya bilang saya datang Pak dengan 2 celana 2 kemeja. Tapi saya bisa 40 tahun bela perkara di luar negeri, punya banyak sahabat. Tapi kalau kekayaan nggak pernah saya ngomong, itu kan cuma singgah Pak. Makanya KPK bingung waktu dia mau menyita kekayaan saya. Di mana rumah Pak Ucin? Nggak ketahuan Pak, karena saya nggak pernah ngomong Pak. Karena itu saya tahu, kan saya datang dengan 2 celana. Saya yakin itu dia cuma singgah, kemudian dia pergi lagi. Kan? Jadi kebetulan aja, saya termasuk salah seorang yang beruntung Pak ya. Ya, mulai dari sarjana hukum, saya juga profesor Pak. IPK nggak terlalu tinggi-tinggi, tapi 4,0 Pak di Pajajaran. Ya. Saya nggak tahu kenapa, mungkin karena senang membaca ya Pak ya. Sampai 5 Pak ya? Jadi waktu itu ya, waktu ambil S2, S3 udah umur 60 tahun. Jadi ada ceritanya Pak. Saya kan bela Pak Harto. Kemudian saya ke Jeddah ke Human Rights, gitu, bagian hak asasi manusia. Saya ditemani oleh Profesor Anton Seno Aji dengan si teman satu. Ketika dia melihat saya 1 jam lebih ngomong sama katakanlah petinggi United Nations di sana, makanya bagian Human Rights, oke, kau belajar di mana? Dia bilang ngomong bahasa Inggris lancar banget pada waktu itu Pak. Sekarang mungkin sudah agak kaku barangkali. Akhirnya dia daftarin saya di Pajajaran. Udah umur 60 Pak. Kau mesti ambil doktor katanya. Saya pikir-pikir tanpa dokter juga banyak klien saya. Dan saya bisa berkomunikasi. Dan saya pikir nggak terlalu bodoh saya. Tapi karena malu sama Anton Seno Aji, saya terima. Dalam waktu 9 bulan saya selesai, ini di UNPAD Pak, jadi akreditasi A. Dapat IPK 4,0 SK2. Kemudian ambil SK doktor kan biasa ngarang buku Pak. Jadi gampang saya bikin. 2 tahun 2 bulan, IPK saya 4,0 lagi. Jadi ujian sama profesor itu kayak kasih konsultasi aja. Kalau nggak cocok, saya bilang saya kurang cocok, logikanya nggak masuk Pak. Jangan marah sama Pak Profesor. Pendirian saya begini, saya kira nggak lulus Pak. Justru dikasih 4,0 pada waktu itu. Jadi ya, walaupun katakanlah orang banyak mempersalahkan, saya ini mungkin profesor sungguhan walaupun saya masih belajar Pak. Buku saya udah 127 buku saya bikin. Wow. Ya jadi ya, itu buku kan a matter of fact, legal basis, legal analysis, kemudian option for solution. Karena kan dari praktek kan kita dapat fakta-faktanya. Kita analisa Pak. Kemudian kita pakai ahli apa segala macam. Jadi waktu saya bela Prabowo terakhir, Hotma Paris bisa ngomong banyak. Tapi yang bikin buku 700 halaman saya Pak. Semua isinya di dalam saya bikin Pak. Dan paling laku buku itu. Judulnya Prabowo Gibran Presiden itu. Itu mulai dari permohonan. Jadi semua praktisi yang membela DMK lihat buku itu cukup Pak.
Kan itu isinya pertama pendapat ahli ada, kemudian pendapat dari katakanlah pasangan ini, pasangan ini, dan ada 4 artinya menteri yang didengar pendapatnya di dalam, Pak. Yang lain banyak bicara, saya nulis saja, kasih masukan-masukan, dan jadi buku lagi Pak satu, jadi lumayan tambah-tambah. Jadi kalau saya mati, Kaligis masih hidup melalui bukunya Pak. Jadi mudah-mudahan ini dengan masukan-masukan, tentu saya nggak mungkin bekerja sendiri dalam soal ilmu Pak. Tentu saya banyak juga menggali dari teman-teman kalau Pak Agung ini saya perhatikan dia seorang orator Pak. Kalau dia ngomong udah bagus sekali. Saya kalah barangkali Pak. Dia mempunyai talenta berbicara dengan isi Pak, bukan berbicara doang. Jadi ya saya juga banyak terima kasih karena kesempatan ini. Jadi ini mendahului, nggak tahu wartawan sudah datang nggak? Sudah ada ya. Ya, karena ini mesti diketahui, karena ini Pak, bagi saya ini perjuangan artinya. Makanya kata-kata pro rakyat itu paling tepat untuk momen ini. Kita juga mau menguji. Ya, Pak Prabowo mengatakan selalu ini negara hukum. Yang kita lakukan ini adalah perjuangan hukum. Makanya judulnya saya ini mengenai independensi profesi kedokteran Indonesia menghadapi kehancuran, pilar ketahanan nasional di tengah ancaman global. Itu bukan sekedar kata-kata saya kira itu ya. Karena waktu katakanlah tempo hari ada nanti kita ngomong lebih detail. Ya. Jadi waktu dulu ada Naval Medical Research Unit 2, Namru Unit 2 yang datang berkedok penelitian. Buktinya akhirnya diketahui bahwa manuver penelitian itu hanya kedok aja. Karena misalkan dia periksa darah waktu di Padang ya. Itu darah orang dia bawa keluar negeri, rabies juga dia periksa, dan yang memperhatikan mengenai katakanlah gerak-gerik mereka justru dari Rusia Pak ya pada waktu itu. Jadi dan waktu itu Menteri Kesehatan, karena dia Menteri Kesehatan barangkali, jadi dia tahu benar-benar manuver dari katakanlah Namru 2 ini, Ibu Fadila sampai dia tutup. Ini contoh kecil aja, tapi pertanyaan sekarang, di tengah-tengah katakanlah perang konvensional sudah lewat, tentu dicari jalan lain ya. Perang biologi barangkali namanya atau apapun juga. Tapi bagi saya yang menarik adalah pertama, mengapa saya mawat ya di sini. Ini ilmu baru tantangan baru bagi saya Pak. Kalau peranan tata usaha negara itu perkara saya nomor 1, 2, dan 4. Saya pelopor Pak dalam hal itu, dan saya bikin buku supaya teman-teman saya pengacara yang lain manakala menghadapi yang demikian pasti artinya bisa belajar, karena buku-buku saya semua buku-buku praktek. Jadi makanya saya bilang method of fact, legal basis, legal analysis, option for solution. Orang lihat buku itu orang bisa belajar Pak. Jadi bukan sekedar teori-teori, karena saya kan kebetulan juga ya maaf saya guru besar juga. Jadi gabungan antara praktek dan akademisi, saya bisa gabung di situ. Dan ini bagi saya sudah kumpulin ahli-ahli untuk yang membahas mengenai masalah ini. Dari segi katakanlah tata usaha negara. Dan memang tentu bantuan tadi saya sudah mendengar kawan-kawan di depan. Tiap kali apa yang saya dengar saya pelajari Pak. Itu. Jadi kalau sudah ada wartawan barangkali kita bisa mulai dengan, karena konferensi pers saya ini berjudul Intervensi Menteri Kesehatan terhadap Kolegium di Indonesia. Itu saya Kolegium di Indonesia. Jadi mungkin barangkali tunggu, udah jam 3 udah. Ya nggak apa-apa, ada dari antara masih ada ya. Ya, kalau antara ada barangkali bisa. Itu Kolegium mempunyai adagium
kesehatan harus pro rakyat dan seharusnya kesehatan selalu pro rakyat. Keputusan Menkes RI nomor HK01.07 Menkes 158/2024 tentang keanggotaan Kolegium Kesehatan Indonesia yang ditunjuk langsung menjadi presiden serius yang mencederai independensi profesi kedokteran. Keputusan yang menurut pendapat kami adalah perbuatan melanggar hukum oleh administrator on rehmatism of Headstart. Ketentuan pasal 707, 708 dan pasal 710 PP nomor 28 tahun 2024 pada intinya mengatur bahwa kolegium dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya harus berkoordinasi dengan menteri. Maka menteri dapat melakukan penyesuaian pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kolegium. Selanjutnya, calon anggota Kolegium Kesehatan Indonesia diseleksi oleh Menteri Kesehatan, diangkat dan diberhentikan juga oleh Menteri Kesehatan. Ketentuan ini jelas menghilangkan independensi kolegium di dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya. Sedangkan ketentuan pasal 1 angka 26 Undang-Undang Kesehatan Junto pasal 272 tentang kesehatan mengatur kolegium menjalankan tugas dan fungsinya secara independen dan setiap kelompok ahli tiap disiplin ilmu kesehatan tanpa membentuk kolegium. Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sebelum keputusan Menteri Kesehatan RI tersebut di atas, independensi Kolegium Kesehatan sama sekali di luar campur tangan pemerintah. Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana diatur di dalam penjelasan umum paragraf 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Penggunaan kekuasaan negara terhadap warga masyarakat bukanlah tanpa persyaratan. Warga masyarakat tidak dapat diperlakukan secara sewenang-wenang sebagai objek. Keputusan dan atau tindakan terhadap warga masyarakat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Penyalahgunaan wewenang yang dapat mengubah kolegium dari lembaga ilmiah independen menjadi alat politik pemerintah. Bahkan kabar terakhir, pembunuhan Jenderal Nuklir Putin sebagai kepala pasukan pertahanan radiologi, kimia, dan biologi. Beliau dituduh melakukan penelitian biologi rahasia, berkedok bantuan kemanusiaan, dan kerjasama militer ke sejumlah negara. Selama masa jabatannya, Kirillov berulang kali menyoroti dugaan laboratorium Amerika Serikat yang beroperasi secara global dengan fokus pada Ukraina, tapi juga menunjuk ke fasilitas di Asia Tenggara termasuk laboratorium Naval Medical Research Unit 2 milik Angkatan Laut AS yang kini telah ditutup di Jakarta oleh Ibu Menteri Kesehatan, Ibu Siti Fadila Supari. Nomor 2 ada kegiatan intelijen yang tercover dengan penelitian, kata Ibu Fadili Supari, Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan pada waktu itu sempat menghentikan sementara pengiriman spesimen kepada nomor 2. Spesimen adalah sampel virus atau penyakit yang digunakan sebagai bahan penelitian. Melalui SK itu, Supari melarang universitas dan berbagai laboratorium Indonesia menjalin kerjasama dengan Namru 2. Menteri Kesehatan Indonesia pada tahun 2010 menutup dan menetapkan bahwa laboratorium tersebut adalah ancaman terhadap kedaulatan nasional. Media terkemuka menerbitkan laporan investigasi yang menunjukkan bahwa personal militer AS terus melakukan penelitian biologis rahasia bahkan setelah laboratorium tersebut ditutup. Dikatakan pula bagaimana tahun 2016 ada aktivitas di atas kapal rumah sakit USNS Mercy di Indonesia yang melakukan operasi ke 23 pasien tanpa koordinasi dan Kemenkes.
Operasi dilakukan di atas kapal Angkatan Laut Amerika Serikat USNS Mercy saat kapal itu merapat di Padang. Disebut bahwa pasukan militer AS juga dituduh mengekspor sampel darah secara ilegal dan mengangkut anjing rabies di Padang, Sumatera Barat ke Amerika. Rusia menuduh penelitian nomor 2 sebagai jejak misterius penelitian militer Amerika di Indonesia. Harus pula menjadi perhatian kita mengenai perang biologi via data genomik bangsa Indonesia yang diinginkan Menteri Kesehatan bekerja sama dengan luar negeri untuk dapat investor, padahal membahayakan bangsa kita di masa yang akan datang. Demikianlah sekilas hilangnya independensi kolegium dan pengaruh global akibat lenyapnya independensi kolegium kesehatan Indonesia. Demikianlah untuk singkatnya keterangan pers saya menghadapi gugatan TUN yang hari ini telah digugat, dan juga mereka mengakui bahwa keputusan dari Menteri nomor 01 yang menunjuk kolegium ini adalah sebenarnya prematur. Itu diakui oleh tergugat, bukan oleh saya. Nah, kalau prematur, kenapa ini dikeluarkan? Itu menjadi pertanyaan pertama yang akan kami hadapi nanti 2 minggu kemudian ya sidangnya. Ya, dan kami pokoknya siap 1.000.000% menghadapi ini. Bagi kami ini adalah tantangan menarik. Maaf, Pak. Ini membuat hidup saya bertambah, Pak, karena saya ingin dari litigasi. Sekian, terima kasih. Barangkali teman wartawan, jadi dengan penuh kerendahan hati saya mengatakan I have a strong case, itu aja. Terima kasih. Ada pertanyaan wartawan? Mic ya? Dengan keseimbangan Pak ya, keadilan. Sementara kalau dokter misinya ular Pak ya, ular berbisa ya, harus menyembuhkan. Kayaknya sejalan ini Pak, menghadapi kesehatan ini tidak membeda-bedakan Pak ya, antara yang beruang, yang harimau, yang hantu, pasti semuanya dibela oleh dokter dan dirawat oleh dokter. Tidak beruang saja Pak ya, tapi rakyat biasa juga harus dibela. Nah, pertanyaan saya adalah, dengan adanya gugatan ke TUN ini, apa kira-kira kiat-kiat Profesor Kaligis untuk membantu para dokter ini agar tindakan kesewenang-wenangan penguasa dapat berjalan? Apakah Pak Kaligis optimis, Profesor Kaligis optimis terhadap gugatan ini? Terima kasih. Mungkin jawab pro rakyat. Kandungannya banyak. Setiap kali saya di pengadilan, tentu Anda kan perhatikan, selalu saya pakai kemampuan saya semaksimal mungkin. Karena bagaimanapun juga, kalau tidak ada lagi pengacara yang peduli akan keadilan, negara ini akan runtuh. Dan saya yakin apabila Anda melihat para dokter di sini, mereka orang intelek semua, mengalami sendiri apa yang mereka alami. Bagaimana saya pun pengacara kalau ditindas mempunyai perasaan yang sama. Dan satu-satunya saya harapkan untuk melihat apakah itu hukum masih bisa dilaksanakan atau tidak. Ini ujian. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Mungkin dari teman-teman. Bahwa ini prematur. Dari jawabannya itu kan sudah kelihatan kelemahannya. Mengapa membuat satu keputusan kalau prematur? Kan dari jawaban itu aja prematur. Kemudian yang menarik tadi ya, hakim meminta memeriksa 78 yang disebut di sini. Bagi saya itu hal yang menarik. Tentu kalau ketunjukan mereka ditunjuk langsung. Ya, lebih baik menghindar barangkali Pak. Pengalaman saya bukan apa-apa. Ya. Ini menghadapi sekali di sini suka macam-macam kalau di pengadilan. Kalau di luar kan, ya Pak, ya memang ya mungkin kemampuan saya barangkali di sana.
sampai Pak Harto mau tunjuk saya, sampai terakhir Prabowo. Pak, bayangkan orang keluar penjara tapi masih tunjuk sebagai pengacara, berarti sekurang-kurangnya integritas saya masih ada, Pak. Nanti Bapak bisa lihat bagaimana saya menghadapi Bapak. Saya udah bilang sama anak buah saya, jangan coba-coba Anda minta uang sama dokter. Saya bilang, kita masih punya duit walaupun nggak banyak. Saya bilang. Ya, silakan Pak. Dokter. Terima kasih, Prof. Ya. Saya dari Aliansi Ketahanan Kesehatan, Prof. Ya. Yang berjuang bersama-sama untuk pro rakyat. Ya. Pertanyaan saya, Prof, adalah somasi sudah dijalankan. Ya. Dan bagaimana akhir somasi? Karena refleksi kita terhadap Menteri Kesehatan ini mempunyai kemampuan yang luar biasa untuk menghalangi somasi atau mendiamkan somasi, bahkan akan siap dengan buzzer-buzzer. Kira-kira bagaimana langkah-langkah yang akan Prof lakukan bila buzzer-buzzer kemudian meliputi semua media-media, karena media-media itu sebagian besar adalah bahagian dari apa yang kita lihat sebelumnya dalam rancang undang-undang kesehatan yang telah berjalan. Terima kasih, Prof. Ya, bagi saya ini ujian bagi media. Biasanya media berkiblat di katakanlah yang punya kuasa. Tapi apakah sekarang media mau berkiblat kepada rakyat demi keadilan? Itu pertanyaan saya. Dari jawaban somasi saya sudah bisa menyimpulkan mereka mengakui bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak pada waktunya. Namanya prematur. Dari jawaban itu aja saya sudah bisa menganalisa. Dan jangan khawatir, di dalam perjalanan hukum saya nggak semua perkara itu kalah, Pak. Kalau nggak, saya sudah nggak jadi pengacara sekarang. Ya. Ya Pak. Kalau tidak, nggak mau jadi yang ini Pak ya. Bilang ini. Iya siap. Tapi ini saya mau lihat juga media. Kiblatnya di mana? Kiblatnya keadilan atau kiblatnya pro rakyat? Saya nggak minta Anda kiblat kepada sekaligus. Karena dimanapun saya berjalan orang udah kenal Pak. Tapi saya mau kali ini benar-benar berkiblat kepada rakyat. Bayangkan tanpa katakanlah dokter apa artinya kita ini. Itu kita mesti selami itu. Jadi memang dunia litigasi adalah dunia saya Pak. Konstitusi uji materi, di mana salah satu yang kita uji adalah tentang kolegium. Ya. Independensinya di mana. Nah, kemarin itu yang bersaksi adalah salah satu guru besar kami, dikatakan bahwa ketika kolegium itu dikuasai oleh pemerintah dalam undang-undang 17 itu sudah terjadi di Jerman ya, Prof. Saya lupa tahunnya waktu itu. Prof mengatakan bahwa ini bahayanya ketika kolegium itu sebagai pengampu ilmu itu dikuasai oleh pemerintah. Dan waktu itu sanksi dari pemerintah hanya basicnya adalah bertujuan untuk mengatur lebih baik tentang kolegium. Ya, saya nggak tahu pengertian mengatur lebih baiknya bagaimana, karena sekarang ini kalau nggak salah kolegium itu dengan idle ya pemilihannya, dan pemerintah susah sekarang mengeluarkan biaya. Betul ya Prof ya? Yeah. Kalau dulu Prof mungkin yang guru-guru besar kami ini rela hati nggak dibayar, tapi tujuannya adalah dengan satu kepentingan kehidupan. Makanya tidak mudah diintervensi. Nah, ketika ini diintervensi, berarti nanti ke depannya itu akan mudah untuk intervensi ketika ada serangan dari luar seperti yang dituliskan Dr. Agi. Kolegium itu tidak pernah bermasalah, sehingga mesti dikeluarkan peraturan. Itu kebukti itu tahun 78. Saya kira seorang guru besar itu sudah bisa mengatur dirinya sendiri. Saya juga guru besar, kalau sampai saya menyimpang dari etika integritas saya, itu sudah menghukum saya. Bukan cuma masyarakat yang menghukum saya Pak, ya diri saya sendiri, karena kan itu tuh mau punya perasaan untuk artinya mempertahankan ya sifat guru besar kita, integritas kita, etika kita.
Misalkan saya guru besar Pak, masuk penjara pun saya nggak peduli, karena saya tahu saya tidak melakukan sesuatu. Dan saya nggak pernah dicabut guru besar saya. Pernah waktu sudah keluar dari penjara Pak, saya diundang oleh Mayor Jenderal Pujo, ahli penyakit jantung di rumah sakit Angkatan Darat. Diundang sebagai penonton Pak. Bapak tahu apa yang kejadian? Rektor lewat, bikin keputusan saya mesti ke depan uji Pak. Nggak pernah kejadian itu. Datang nonton, diundang sebagai undang. Saya nggak pernah malu, pernah masuk penjara Pak. Karena saya tidak melakukan itu, kan saya, jiwa saya sendiri. Kecuali kalau saya melakukan, pasti saya malu melihat Anda. Lihat aja di Google, saya ada di situ, nggak tahu, hakimnya nggak pernah minta duit Pak. Kalau perkara saya banding, yang saya sesalkan, kenapa saya yang dikorbankan, hakim ikut dikorbankan. Itu saya rasa. Tapi saya tidak pernah tidak pernah malu bahwa saya pernah masuk penjara. Nah, saya katakan itu. Dan orang sendiri bisa lihat, bisa buka perkara saya Pak. Tapi begitulah kehidupan. Kita ini kalau katakanlah ya, punya harga diri sebagai guru besar. Nggak perlu itu pemerintah campuri Pak. Tahun 78 sampai tahun 2003 nggak ada masalah. Kenapa dibuat masalah Pak? Itu aja. Saya pikir saya sependapat. Pasti pemerintah tidak akan bisa menjawab mengapa kita mesti diatur. Kecuali kita barangkali tukang bikin ribut sepanjang masa, jadi perlu ada katakanlah pengaturan khusus. Tapi dari fakta-fakta ini aja Pak. Itu aja. Bahkan pada waktu itu katakanlah setiap perkumpulan perdata kolegium disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Apa artinya itu? Bahwa mereka juga mengakui bahwa kebenaran adanya kolegium ini Pak. Cuma yang menjadi pertanyaan, itulah susahnya kalau Menteri Kesehatan bukan dokter Pak. Mohon maaf. Ya, bagi saya ya. Biar wartawan tuh di sini. Ya. Supaya siapa tahu Prabowo dengar, dia masih mau dengar sekali lagi, siapa tahu kan, untuk direnungkan, ya. Dan saya akan berjuang untuk ini. Hakim-hakim itu mempunyai juga kesadaran, mempunyai nurani untuk pro rakyat. Sekian, terima kasih ya. Beberapa kali dulu ada tuduhan bahwa mereka mengatakan bahwa kolegium ini super body karena kita mengatur keilmuan, mengatur dan sebagainya. Kemudian dikatakan oleh pihak di sana itu kolegium ini super body, kadang-kadang nggak bisa dilawan. Nah itu barangkali yang menjustifikasi mereka membuat undang-undang ini. Tapi itu kan satu isu. Demikian. Ya, luar biasa. Saya kira menjadi semangat kita semua ya. Terus terima kasih untuk ya. Saya kira ini Prof. EJ ada tanggapan sedikit? Sangat sependapat. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Boleh? Oke, betul. Ya. Kalau dari wartawan ada? Ada, ini baru nih. Silakan. Ya, kayak terakhir ya. Sudah jam 4 lewat. Izin Prof, perkenalkan saya Kenny dari jpn.com. Mau bertanya soal PP nomor 28 tahun 2024 ini kan sebenarnya sudah lama juga, sudah ada sebelumnya yang melakukan somasi ke BGS soal pembentukan kolegium ini. Nah, apa yang membedakan somasi dari yang baru ini dengan somasi yang dilakukan KP2KN sebelumnya? Karena yang somasi KP2KN BGS cuma jawab oh biasa, karena di era demokrasi itu somasi merupakan hal yang biasa gitu. Apa yang membedakan dari yang sekarang? Terima kasih. Ya, yang jelas ya, somasi kami sudah dijawab di mana oleh katakanlah pihak Menteri Kesehatan mengatakan mereka melakukan penunjukan kolegium secara katakanlah
prematur. Dan karena itu berdasarkan katakanlah keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 0107 Menkes, ini yang kita katakan dalam bahasa hukumnya unremunerated of rest, dan di perbuatan melawan hukum oleh administrator, dan karenanya kami akan uji itu dan telah didaftarkan di Pengadilan Tun hari ini, dan itu akan berkembang. Dan kepada katakanlah tergugat Menteri Kesehatan dalam hal ini diharapkan memberikan jawaban terhadap gugatan kami dan terhadap penunjukan kolegium sebanyak 78 orang itu. Jadi nanti untuk berikutnya silakan Anda nanti ikuti. Dan bagi kami, dasar hukum kami untuk mengajukan itu beda dengan yang satu itu. Yang satu hanya sampai disomasi, sedangkan kami berlanjut di pengadilan. Terima kasih. Tambahan sedikit. Kalau bapak-bapak dari Doktara ini diliput di sedikit wartawan, jangan berkecil hati karena perjuangan itu adalah harus dengan berdarah-darah. Terus kalau hanya 1, 2, atau 3 wartawan yang hadir, jangan pula bapak bersedih. Karena apa? Yang ditakutkan oleh negara sekarang adalah satu berita, satu viral. Jadi yang ditakutin sekarang berkaitan dengan dokter juga, KB itu bukan viral aja Pak. Berita itu viral, akan dampaknya penguasa akan bergerak Pak. Paham ya Pak ya? Segala sesuatunya viral. Janganlah Bapak bersedih, wartawan harus sedikit, gak masalah. Saya bukan mengobati hati yang luka Bapak, tidak. Karena saya tidak dokter, karena saya jurnalis kan. Jurnalis juga punya idealisme Pak. Pertanyaan saya yang kedua Pak, apa motivasi Doktara ini kok sampai bisa menunjuk Pak psikologis? Terima kasih. Saya bukan orang politik. Saya pengurus PPOG ketua pada periode tahun 12-15, ketua Dewan Pembina tahun 15 sampai tahun 2022. Saya bukan orang politik. Tapi saya melihat bagaimana kok sebuah kolegium yang seharusnya merupakan induk daripada ilmu pengetahuan di masing-masing profesi tiba-tiba dicampak. Ada salah? Tidak. Bertahun tadi disampaikan. Dari tahun 78 kolegium itu terus diperbaiki, disempurnakan oleh kelompok tersebut. Lalu ribuan spesialis dari Prof. Mutakhir sudah diluluskan, sudah berbakti di negara kita. Salahnya apa? Kok tiba-tiba dicampak? Ternyata Menteri Kesehatan menggunakan PP. Di dalam PP pasal 708 disebut bahwa Menteri Kesehatan bisa membentuk kolegium kesehatan. Saya baca lagi pasal 707, Menteri Kesehatan bisa mengintervensi. Ini mulia saya untuk mendalami undang-undang Omnibus Law ini dan PP. Saya baca. Ternyata di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan, kolegium jelas-jelas dibentuk oleh pemerintah. Jelas-jelas kolegium itu harus bersifat independen. Apa tugas kolegium? Membuat standar kompetensi dan standar. Lalu, lahir pasal 707 dan 708 PP yang menyatakan bisa intervensi dan bisa regulasi. Memang benar di undang-undang itu ada kata-kata selanjutnya akan dijelaskan dalam. Tapi PP itu harusnya menjelaskan hal ini kepada yang terkait dengan undang-undang. Kolegium dibentuk oleh kelompok ahli. Mungkin yang disebut kelompok ahli adalah orang-orang yang cara pemilihannya bagaimana.
Dan independensi tidak boleh. Saya berbicara di dalam grup, kemudian datang teman saya menyatakan bahwa memang masalah ini sudah menjadi serius. Berikutnya pada malam apa itu saya lupa, ada acara apa, Prof. Oce bicara juga di ini. Nyambung. Jadi kita nyambung sekali apa yang Prof. Lalu Dr. Vinegri sampaikan kepada saya. Kalau hanya tadi saya nggak dipakai. Oce akan bantu. Saya bilang, siapa yang nggak kenal Oce kali ini, Pak Oce kali ini. Dari mana Fit? Kita punya dulu. Bayar beliau. Maaf Bro ya. Apa jawab Dr. Vinegri? Beliau tidak memungut satu sen pun. Pro bono. Saya mohon tepuk tangan beliau. Tapi saya bukan menunjuk, tapi beliau mengajak, menawarkan. Dan ketika saya bertemu, saya sampaikan, ternyata beliau sudah menyusun pasal-pasal yang kebetulan nyambung sekali. Waktu mau pulang, saya dikasih buku setebal ini sama Pak Oce. Ditanda tangannya, buat Profesor Dr. Nurdin. Saya bilang, Pak Oce, saya bukan profesor, saya dokter biasa. Anda buat saya profesor. Jadi Pak, media saya mau mohon maaf. Pak Aditya. Ya. Mohon maaf bahwa kami tidak menunjuk Pak Oce, tapi Pak Oce mengajak kami bersama-sama. Ya. Dan itu saya tegaskan lagi ketika saya bertemu dengan bersama Dr. Vinegri dengan Pak Oce dan tim. Saya tanya Pak Oce, mohon maaf, ini sensitif. Berapa? Saya sudah bilang ke kamu, ini free of charge. Luar biasa. Tadi beliau dong. Kenapa beliau? Karena beliau jadi jelas ya Pak, bahwa kami tidak menunjuk, tapi beliau mengajak kami, dan kebetulan kita satu nafas. Terima kasih. Kalau ditunjuk ya, saya bikin analisa dulu. Ini pengalaman saya waktu dulu Pak Harto memanggil menjustifikasi mereka membuat undang-undang ini. Tapi itu kan satu isu yang sebetulnya tidak benar juga. Kalau saya bilang itu paranoid. Ya cuma satu ya, paranoid. Kapan artinya kolegium pernah mempersulit eksekutif? Itu aja pertanyaan sederhana aja, kapan? Ya. Ya, tapi di balik paranoid itu mereka mempunyai maksud tertentu yang dikatakan Pak Agung tadi. Kapitalisme udah masuk di dunia kesehatan. Ya. Saya mengerti Pak yang Bapak katakan. Ya. Ada lagi dari wartawan ada yang lain? Ya mudah-mudahan nanti saya lihat beritanya turut mendukung perjuangan kami Pak di jalan keadilan. Dan ini kata-kata di belakang amat tepat. Kesehatan pro rakyat itu aja Pak. Nah ini kan. Saya diancam Pak. Cuma ya masih hidup, saya hidup Pak ya. Ada lagi? Ikuti dari sisi aspek independensi. Jadi dengan kemarin itu betul-betul di tanda petik itu di non fungsikan, sehingga secara umum kegiatan kolegium yang sekarang yang dibaku itu tidak difungsikan, tapi diminta bekerja oleh kolegium yang Prof tadi nyatakan prematur tadi. Jadi istilahnya tanda petik ini kita dipekerjakan. Jadi tentu saja kami juga perlu memberikan satu statement ke teman-teman. Kebetulan kami juga masih sebagai ketua himpunan Indonesia
tentu saja itu juga bidang khusus yang juga tenaga subspesialisasinya itu kurang lebih di Indonesia itu sekitar 70 orang saja. Nah, oleh sebab itu tentu saja ini menjadi tanggung jawab kita semua bahwa kita ini menjadi satu suara. Artinya bagaimana dengan upaya Prof. Oci tadi saya juga sudah sangat optimis dari awal. Itu Prof. Oci mengambil bersedia untuk ini, untuk barangkali menetralisir apa yang dikerjakan oleh BDS tadi. Mungkin itu yang saya bisa ingin sampaikan. Juga tentu saja perlu statement khusus tadi mengenai pro rakyat tadi, terutama kepada teman-teman kami di seluruh Indonesia, terutama di keilmuan saya. Terima kasih. Jadi terima kasih untuk teman-teman wartawan supaya Anda tahu ini dibentuk oleh SK Menteri Kesehatan ini. Tapi Menteri sendiri yang membentuk SK ini mengatakan ini prematur. Jadi mohon teman-teman wartawan simak bahwa mereka ini buat terburu-buru karena mereka sendiri sadar masih sidang DMK masih berjalan. Jadi belum ada kepastian sudah membentuk. Jadi bagi saya ini adalah tujuan-tujuan politik, bukan tujuan hukum. Mereka mengatakan tadi, Pak itu kan wakil ketua ini mereka bilang ini prematur. Di jawaban somasi juga mereka katakan prematur. Jadi biasanya pengacara mengapa membuat somasi? Kita ingin melihat apa reaksi daripada katakanlah tergugat dalam hal ini. Ya mungkin karena nggak ada jawaban, dia jawab prematur. Tapi itu artinya memasukkan dirinya sendiri ke dalam lubang pada waktu itu. Jadi bagi saya ronde kedua nanti apa jawaban mereka akan menarik karena tentu mereka harus menjawab argumen undang-undang yang saya sebut di dalam gugatan saya ingin tahu. Itu aja. Ya mudah-mudahan ya mereka bisa berkuasa tapi belum tentu punya pengalaman di pengadilan, Pak. Ya, itu ya. Cukup lama, Pak. Dari tahun 66 Pak saya sudah di litigasi. Sekarang ini ada dua kelompok kolegium. Ya. Ada kolegium plat merah, ada kolegium yang beneran gitu. Ya. Yang di organisasi profesi ini yang barangkali sangat membingungkan teman-teman dan masyarakat. Kita khawatir kan masyarakat menjadi dirugikan. Betul. Masalahnya. Tapi saya tetap berpegang kepada legal basis karena negara ini negara hukum. Kalau saya lari kemana-mana, artinya argumentasi saya nanti tidak berdasar kan. Jadi saya tetap yakin dasar saya mengajukan gugatan ke PT ada dasarnya itu aja Pak. Ya. Saya tidak akan lari kemana-mana. Ya argumentasi kita argumentasi hukum. Ya. Ya silakan. Silakan Pak ya. Tokoh. Pusat Otor Sekretariat Demokrat. Ada fotonya beredar, salam komando bersama, senyum dan satu foto. Ada statement dari teman-teman. Ini kan sudah terjadi perdamaian. Mengapa lagi mesti dilakukan upaya-upaya PT-UN? Kita jangan tidak memperhatikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan itu mempunyai potensi menelantarkan anak didik. Jadi saya mencoba menjawab, tapi nanti mungkin bisa dikonsultasikan. Saya bilang terjadi sebuah kondisi yang ambigu. Jelas kalau kita mengakui kolegium bentukan Menteri Kesehatan, maka otomatis berdasarkan surat Kumham itu kolegium yang ada di profesi dibekukan. Itu jelas Pak. Bahkan di situ Kogi nomor 1. Yang kedua,
statement dari kami menyatakan bahwa kami tetap mengakui kolegium yang dibentuk berdasarkan kongres. Nah, jadi saya ingin bertanya pada Pak Oce, bagaimana kalau mau merencanakan membuat perjanjian kerjasama antara badan-badan yang sebetulnya legal standingnya jadi aneh. Yang kalau kita mengakui yang ini tidak laku, kalau kita tetap mengakui ini berarti ini tidak laku. Nah, mohon penjelasan Prof. Oce, karena teman-teman banyak yang bilang, udah loh, udah terjadi perdamaian kok. Ya, kita perhatikan anak didik kita. Jadi mereka mungkin belum paham. Dan saya mencoba menjelaskan, tapi mungkin kalau yang menjelaskan, Bapak Oce Kaligis lebih mantap dari teman-teman di sana. Terima kasih Bapak Oce. Dan Begini Pak, di dunia pengacara itu selalu ada yang melakukan divide et impera. Itu biasa Pak. Jadi misalkan saya membela perkara, di mana-mana sekarang saya bela perkara Pak, jangan pakai sekaligus, pernah masuk penjara. Tapi buktinya saya bela terus dan menang Pak. Jadi yang begini-beginian bagi kami ini udah biasa Pak. Jadi kalau ada apa-apa ya saya sumbernya, nggak benar itu ada perdamaian. Dan mungkin akan berkembang ini yang 78 Pak. Saya yakin kalau saya mengajukan pertanyaan, banyak yang mereka artinya juga ragu-ragu ditunjuk langsung. Kadang-kadang kan kalau dokter itu kalau melawan pemerintah mereka juga khawatir kan? Ya. Ini kita mulai aja dari sesuatu Pak, dari fakta di persidangan itu yang saya garap kan? Ya, itu yang saya garap. Somasi sudah bagi saya sudah berhasil. Kalau saya somasi saya tidak akan jawab bahwa itu prematur, pasti tidak. Mungkin saya akan jawab, itu ada undang-undang yang mengatakan demikian. Tapi dia jawab langsung, ini prematur Pak. Jadi dari katakanlah segi hukum, saya sudah dapat 1-0 Pak. Ya. Ya itu aja. Nah sekarang kita dengar aja, pasti banyak yang akan merusak persatuan kita, itu biasa Pak di dalam kehidupan. Apalagi ini kan keputusan politik Pak. Tahu aja orang politik gimana. Ada wartawan sini, mana ada orang politik bersih, kotor Pak. Itu aja. Sekian Pak ya. Terima kasih Pak. Ya. Baik. Saya Dr. Oting Sofia, saya anggota POGI Jaya dan POGI. Jadi setelah mendengar jawaban Prof. Oce Kaligis, bahwa sebetulnya yang disebut kolegium Bak Merah ini sebetulnya dari segi hukum itu prematur. Ya. Artinya tidak berlaku. Pasti. Itu jawaban jelas. Ya. Bahwa kita sebagai organisasi POGI Jaya atau POGI berkiblat pada kolegium yang sudah dibentuk lebih Ya. dulu. Saya kira begitu jawabannya. Ya. Jadi menegaskan kembali apa yang tadi dikatakan Dr. Bari dan jawaban Prof. Kaligis. Sementara foto yang bareng bersalaman itu saya pikir karena kita tetap solidaritas, tetap saling mengerti, tapi secara hukum kita melaksanakan kolegium yang memang berdasarkan kongres yang kita pilih seperti tahun lalu. Sekian begitu.